Ya, ini untuk spek sama-sama 100 ampere, sistem 12 24 36 48. Sama semua untuk spek. Nah, untuk bagian mesin sendiri kita akan lihat. Halo teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS maupun pecinta PLTS dan yang ingin sedang bangun PLTS ya. Kali ini kita mau mereview solar charging controller atau biasa yang disebut dengan MPPT. Nah, di samping kita ini ada dua unit MPPT ya, si hijau sama si putih. Nah, ini ada hijau ada putih. Nah, banyak teman-teman tuh yang minta review untuk perbedaan dari kedua produk ini, karena dari segi spek serta tampilan di layar itu emang benar-benar mirip. Tapi seperti apa perform dari kedua MPPT ini dan seperti apa sistem kerja proteksi dari kedua MPPT ini, karena dari segi harga emang lebih mahal sedikit yang putih, tapi yang putih ini berani mengeklaim untuk garansi produk. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa MPPT ini sebagai kontrol untuk charging baterai ya. Jadi hasil produksi dari panel surya seperti di belakang kita ini, dia fluktuatif. Jadi output dari panel surya ini menyesuaikan insentivitas cahaya atau penyinaran ya. Jadi voltasenya itu naik turun. Nah, dikontrol menggunakan MPPT ini agar tegangan dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan dari baterai yang kita gunakan. Misal sistem baterai 12 volt, 24 volt, maupun 48 volt. Ada juga yang sampai 96 volt. Nah, dengan hasil atau inputan dari panel surya ini yang tinggi, biasanya 2 kali lipat dari tegangan baterai akan dikontrol oleh MPPT ini, sehingga output yang keluar ke baterai sebagai sistem charging ini sesuai dengan kebutuhan baterai. Nah, MPPT ini juga mampu berfungsi sebagai apa ya namanya itu? Mengonferensi ya. Jadi dari kelebihan tegangan akan dikonferensi sebagai arus. Nah, misalkan inputan dari panel surya ini sebesar 50 volt dengan arusnya 10 ampere. Tapi kebutuhan baterai hanya 25 volt. Nah, kelebihan tegangan input yang 25 volt ini akan diubah menjadi arus. Jadi inputan sebesar 50 volt 10 ampere untuk input, dan untuk outputnya sebesar 25 volt 20 ampere. Jadi hasil kelebihan tegangan ini akan diubah menjadi arus. Jadi sangat minim untuk loss tegangan ya. Jadi berbeda ya dengan sistem PWM. Nah, PWM itu hanya menurunkan tegangan sesuai dengan kapasitas baterai, tapi untuk arusnya antara input dan output tetap sama. Untuk MPPT ini perlu teman-teman ketahui, karena kita dulu itu banyak banget menggunakan MPPT dari berbagai merek ya. Di belakang itu yang rusak-rusak juga udah puluhan unit, kita sudah nggak sempat benerin. Jadi kebanyakan kasus yang saya alami itu MPPT itu tidak mampu melimit tegangan. Nah, biasanya kan teman-teman sekarang menggunakan baterai lithium ya, atau LiFePO seperti yang di belakang saya ini. Kita juga semua sekarang pakai lithium. Nah, lithium ini memiliki sistem BMS atau baterai management system. Nah, tentunya dalam sistem BMS ini dia akan mengontrol arus dan
tegangan ya. Nah, saat baterai sudah full tapi MPPT masih charging, nah tentunya BMS ini akan protect atau cut off, jadi nggak ada sumber input dari baterai yang menyuplai kebutuhan kontrol di MPPT ini ya. Kalau MPPT yang murah-murahan itu biasanya seperti yang saya alami dulu, nah saat terjadi baterai protect, nah sistem MPPT ini akan loss tinggi ya, nggak sesuai setting floating yang ada di parameternya. Misalkan kita menggunakan baterai lithium 48 volt dengan inputan panel surya 100 volt. Nah, untuk setting floating kita biasanya di angka 52, 53. Nah, tetapi karakter baterai ini, lithium ini beda-beda. Ada yang 53 volt masih aman, baterai nggak protect. Ada juga yang 53 volt sudah terjadi proteksi. Nah, saat baterai ini protect, harusnya MPPT ini mampu melimit sesuai setting floating yang ada di parameter yang kita setting. Nah, tapi kalau MPPT yang murahan, nah itu dia loss, nggak mampu melimit tegangan di saat kondisi baterai protect. Nah, kejadian ini sangat fatal. Ada beberapa unit inverter kita yang menjadi korban ya, jadi kapasitor itu meledak semua, serta FET juga mati semua karena hasil produksi dari panel surya yang 100 volt tadi langsung nembak ke inverter, sehingga inverter ini kesuplai tegangan tinggi. Karena sistem baterai udah protect, tentunya tegangan langsung disuplai oleh MPPT. Nah itu ya, jadi kalau mau cari MPPT, dia harus iklan dulu ya. Nah, jadi kalau mau cari MPPT, dia harus mampu melimit tegangan di saat kondisi baterai protect agar peralatan DC seperti halnya inverter tetap aman. Oke, seperti itu yang utama. Terus mampu melimit arus itu ya, proteksi yang utama yang perlu kita ketahui, itu yang paling aman. Nah, untuk limitan arus ini sebenarnya fitur tambahan, dia juga bagus karena mampu menjaga kondisi MPPT. Jadi misal kapasitas panel besar dengan MPPT kecil, nah kita bisa sesuaikan output charging tetap di limitan MPPT. Nah, langsung aja kita lihat seperti apa perbedaan antara kedua MPPT ini, karena banyak teman-teman yang minta, Mas review dong si hijau sama si putih bedanya apa. Nah, itu ya, banyak yang belum tahu perbedaannya, dan sekarang kita kasih tahu untuk segi perbedaan dari sistem maupun dari komponennya seperti apa. Yuk, ini ya, kita mau buka untuk dalemannya. Nah, ini untuk spek sama dengan yang ini. Untuk bagian dalam kita lepas. Iya, ini untuk spek sama-sama 100 ampere, sistem 12 24 36 48, sama semua untuk spek. Nah, untuk bagian mesin sendiri kita akan lihat perbedaannya. Ini bagian modul chip. Kita jadikan satu aja. Nah, ini yang si hijau yang bawah.
Oke, sama ya untuk modul chipnya. Untuk komponen sama. Nah, ini ada perbedaan di sini. Nih, ini nggak ada yang hijau, yang putih ada ininya. Ini apa? Nanti kita pahami. Untuk tipe MOSFET sendiri, ini dioda ya, F60UP30. Terus yang sini sama untuk tipe dioda. Terus MOSFET-nya ini TSA82N25. TSA82N25. Dari segi MOSFET sama. Oke, sama. Kita lihat perbedaan lain. Tampak samping. Jumlah MOSFET sama. Relay sama. Oke ya teman-teman, untuk komponen lain sama semua, cuma ada perbedaan di sini. Nah, ini apa ini? Kita akan lihat. Ini nggak ada, tapi yang ini ada. Nah, ini sepertinya step down. Ini ya. Hijau, putih. Hanya ada satu perbedaan, ini step down. Jadi step down ini fungsinya sebagai limit untuk tegangan kerja dari panel surya. Proteksi limit tegangan ya. Tentunya sangat bahaya jika ini MPPT ini dengan spek di sini. Nih 150 volt DC. Nah, jika yang hijau ini maksimum di 100, semua sama ya, maksimum di 150 volt. Tapi jika panel surya kita mungkin seri paralelnya ukurannya nggak sesuai, bisa 160 di atas 150 volt. Nah, tentu yang ini tidak mampu untuk memproteksi tegangan kerja. Tapi yang ini mampu memproteksi tegangan kerja ya. Jadi saat ada kesalahan, mungkin seri paralelnya panel salah. Nah, inputan dari PV ini tegangannya tinggi di atas spek mesin yang tertera. Kalau yang ini dia akan memproteksi, dan kalau yang ini dia pasti kalau terlalu tinggi pasti MOSFET akan rusak. Nah, langsung aja kita lihat untuk proteksinya menggunakan input baterai serta sumber dari panel surya. Dan untuk tampilan di LCD seperti apa kita juga akan lihatkan. Ini kita sudah connect dengan baterai lithium 48 volt 100 ampere. Nah, sama ya, sumber baterai sama. Ini kita buat MCB sendiri-sendiri. Nah, kita akan aktifkan secara bersamaan. Positif, positif. Nah, ini negatifnya jadi satu
seperti apa pembacaan di LCD. Oke, oh ini ya pembacaan di LCD, kita akan lihat. Ini pembacaannya sama-sama baterai, ini yang ini 50,3, yang ini 50,5. Kita lihat untuk parameter. Oh ini ya, down. Oke, sama. Sama ya. Down. 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 Up. Yes. Sama. Yes. Yes. Ini tipe, settingan tipe sama, sistem voltase, current, oke, lag volt sama, floating sama, DC, ini volt floating, ini DC mode sama, floating sama, DC timer, baterai recover sama, factory reset sama, oke sama, kembali. Nah sama ya, ini untuk parameter setting sama, pembacaan di LCD juga sama. Sekarang kita mau uji proteksi voltase, karena kita tadi lihat yang hijau ini nggak ada sistem proteksi tegangan. Nah seperti apa responnya saat terkena tegangan lebih, dan yang ini tadi ada proteksi tegangannya. Nah ini yang Samoto kita sudah masukkan untuk input dari PV. Kita akan lihat tegangan dari panel surya. Bacaan tegangan di panel berapa volt. Ya, kita akan coba 268 volt. Oke, kita akan aktifkan. Kita lihat di sini bagian terminal blok. ...268 volt PV. Nih 200. Nah ini ya, simbol alarm dia aktif. Di sini terbaca 272 volt. Jadi sistem MPPT ini memproteksi tegangan lebih. Mantap. 272 volt. Nah, seperti itu tadi ya teman-teman, perbedaan antara kedua MPPT ini dengan spek sama, sistem kerja sama, tapi di sini yang membedakan ini
Sistem proteksi pada inputan panel surya. Kalau yang putih ini dia mampu melimit tegangan lebih dari panel surya, dan untuk yang hijau ini dia tidak memiliki sistem proteksi tegangan. Nah, kita nggak berani nyoba karena takutnya pasti MOSFET akan meledak atau pecah ya saat kelebihan tegangan input, tapi sistem nggak mampu memproteksi. Nah, tentunya komponen-komponen yang di dalam pasti akan rusak. Nah, karena kita kemarin sudah nyoba untuk yang kapasitas MPPT 60 ampere. Nah, itu sama, kita coba tegangan tinggi seperti yang biasa putih kita pakai. Nah, ternyata yang hijau ini nggak ada sistem proteksi tegangan. Jadi yaitu MOSFET-nya banyak yang rusak. Nah, maka dari itu kita tadi nggak berani nyoba untuk maksimum PV ya untuk yang 100 ampere ini, karena kita takutkan nggak ada sistem proteksi tegangan dan nanti akan terjadi kerusakan pada komponen. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin menentukan spek MPPT yang teman-teman ingin gunakan, karena dari kemarin banyak yang suruh mereview perbedaan dari kedua MPPT ini. Sekarang teman-teman sudah tahu perbedaannya, silahkan tentukan pilihan Anda. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja, dadah.